Dengan jadi salah satu yang tawuran apa enggak Mas itu? Salah satu. Cuma dia datang terus dia kasih materi kan pas latihan. Selama di dada sampan itu lambangnya sama. Yeah. Selama itu hal positif. Iya. Kalau bisa datang. Tadi kan jenengan cerita bahwa kakak IKS, jenengan IKS, adik itu Ikut Esawinong. ya. Apakah ada larangan Mas dari jenengan waktu itu? Oh enggak ya? Enggak saya itu. Monggo milih ya Mas tadi. Iya, milih. saya bilang semua organisasi itu baik. Okay. Tinggal orangnya saja. Siap. Dulu kemarin itu kan adik saya kan ikut Esawinong. Yeah. Waktu itu saya merantau, kakak saya merantau, akhirnya ya di rumah saya kan banyak Esawinong juga banyak, Yeah. akhirnya dia ikut karena pergaulan juga. Terus akhirnya saya bilang gini, kamu ikut Esawinong latihan atau enggak? Enggak ikut Mas. Loh kalau kamu enggak ikut latihan, terus kalau kamu ada masalah di luar gimana? Gitu. Udah, di mana tempat sini yang ada latihan? Saya anterin. Oh itu maksudnya enggak itu latihan itu disahkan keanggotaan itu terus enggak latihan? Enggak latihan, saya marahin. Oh cuma keanggotaan aja gitu ya? Iya, saya marahin. Kamu jangan begitu. Kamu itu ikut bela diri itu harus kamu ikut latihan, jangan setengah-setengah. Kamu ikut Iya. sekalian, makanya jangan cuma jadi anggota. Kamu harus ikut latihan, kayak gitu. Akhirnya setiap seminggu 2 kali saya anterin. Saya kenal juga. Anterin Mas? Saya anterin sampai tempat latihan. Tapi jenengan tetap mendukung ya? Mendukung karena kan namanya saudara lah. Biar masuk kabeh ya ning gone sak keluarga. Wis biarlah ya, mencari diri lah yang dia sukai. Ya. Terserah. Akhirnya itu saya anterin seminggu 2 kali dia. Akhirnya sampai selesai. Ini kan jenengan nggih bagi kula nggih kula kan junior. Jenengan kan di atas saya lah. Jadi bagi saya itu jenengan senior dari saya. Itu pelatih jenengan Mas. Awal pelatih pertama jenengan itu Mas Koirul itu siapa Mas dulu? Mas Sardi Sarno. Mas Sardi Sarno kembar itu ya. Kembar itu ya. Yang pertama ngelatih dari Sapu Hitam itu. Iya. Itu di rumahnya. Di rumah. Sebelah rumahnya itu ada apa ya? Beliau asli mana Mas? Di Jatirjo. Oh, Jatirjo. Itu sebenarnya juga saudara juga. Oh iya. Saudara. Pak Sarno kan masih di Jatirjo. Ya, Sardi itu Sardi di Jatirjo. Iya, di Jatirjo. Itu kan nikah dapat bayar Jatirjo. Iya, tahu. Pernah ke sana, Mas. Nek Pak Sarno malah saya jarang ketemu karena saya yang di Belirjo itu Lek Sardi toh. Sardi. Ya, Lek Sardi. Lek Sardi. Ya. Lek Sardi. Kalau Pak Sarno malah saya belum begitu karena mirip. saya sering keliru. Iya. Saya saking akrab sama Pak Sardi, ya wis Pak Sarno itu bagiku Pak Sardi. Itu yang pertama kali ngawiti di sini ya itu. Mas 2 orang itu ya. Kalau teman-teman IKS di Plumpung Rejo itu akrab sambilannya Dinoyek ya. Oh. Iya. Itu kalau kita kita itu jadi kita kalau bikin sesuatu apa Mas Dinoyek itu kita buatkan juga. Dinoyek ini maksudnya Mas Sardi sama No. Itu panggilannya Mas Diek kali Noyek sama Noyek. Gitu loh. Iya. Jadi itu. Di sini ya baru 4 orang warga. Terus mau mendirikan nggak berani. Yang dampingi itu 2 orang. 2 orang itu. Padahal ada anaknya Pak Kades loh tadi Pak. Iya. Itu Kan masih kecil. Masih kecil. Masih kelas 6 SD kalau salah ya. Lah di sini wah kalau dulu itu Mas mendirikan itu enggak seperti sekarang enak-enak mungkin ya. Dulu itu ada halangan rintangan. Pasti. Ya, seperti itu. Jadi ya harus tatak kalau dulu. Kalau cuma 4 orang itu kan dulu saya disuruh mendirikan nggak didampingi, saya nggak mau karena cuma 4 orang loh. Kalau ada apa-apa. Iya, kalau ada apa-apa. Saya juga masih kelas 3 SMP. Oh iya. Jadi di Plumpung itu lika-likunya luar biasa. Sudah biasa. Iya, saya itu tinggal merantau Mas Santo. Saya melanjutkan estafet pelatih saya seperti Mas Koirul itu saya sendiri malah. Sendiri Mas? Sendiri. Lanjutkan sendiri. Sendiri. Tanya tuh Mas Koirul tuh. Berat itu Mas. Iya, jadi teman-teman senior itu semua merantau. Nah, saya itu setelah naik tingkat 2 itu jadi
ngelatih itu ya sendiri. Oh, ya. Saya di Kalimantan ini. Iya, di Kalimantan Mas Dur. Nah, ada yang naik yang latih sendiri. Iya. Saya latih sendiri. Materi nggak kudu hafal ya. Iya. Wes, Tapi pas ini di Gresik itu Mas Mas Wahyu konten. Mas Wahyu Iya. dengan saya. jelas Mas Tapi Wahyu pas waktu sudah di rumah lagi. Oh, iya. Kalau saya itu kan dihitung cuma aneh guys. Tapi saya tetap hadir, biasanya tetap hadir. Yang ngajak teman-teman itu biar yang latihan itu semangat. Ya, seperti itu. Akhirnya Mas Karman ini sudah balik. Akhirnya saya dulan lagi. Oh. Dulan lagi. Kalau Mas Karman pelatih pertamanya siapa Mas? Mas Dedi sama Mas Koirul ini. Mas Dedi itu yang mana sekarang? Sekarang di Surabaya. Ya dulu itu Mas Karman ini sudah Mas Noya sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Jadi saya tapi sering lihat Mas Wahyu itu sudah tidak ada sudah dilepas. Ekonomi lah. Itu. Sudah dilepas bukan dilepas karena sudah banyak. Banyak. Jadi sudah regenerasi. Jadi kalau nggak salah Mas Harus sudah SMK Mas Dino itu STM. ya itu dua kali pengesahan, setelah itu dilepas. Kan sudah ada banyak. Paling yang kesini ya lihat-lihat. Sering lihat. Jadi kalau disiplin banget yang lama Mas itu pasti dia itu latihan. Pokoknya kalau berisik suruh keluar. Rokok nggak boleh. Rokok nggak boleh. Keluar dari area. Iya. Pokoknya harus yang megang satu orang. Kan di dalam rumah joglo. Iya. Jadi kalau ada yang latihan kalau ngerokok di dalam nggak boleh, suruh keluar. Wah, galaknya minta ampun ya. Iya. Galaknya minta ampun. Iya. Disiplinnya juga bagus. Pokoknya kok kelihatannya warganya itu nggak ada etikanya gitu, langsung dimarahi. Gitu. Kalau Mas Agus pelatih pertamanya siapa Mas? Itu ada Mas Yanto, Mas Edi, itu terus Mas Agus yang sekarang itu berdomisili di Indolopo. Mas Yanto, Mas Edi ini sekarang di mana? Dia masih sugeng ya Mas? Masih alhamdulillah masih sugeng gitu. Dia masih jadi pelatih juga. Oh. Ya itu aja ya Mas. Selama ikuti KSP Wirasakti ya, selama mengembangkan KSP Wirasakti pasti ada ya Mas teman seperjuangan yang paling solid lah, yang paling membantu jenengan, yang bareng-bareng ayu sampai intinya meluangkan banget lah untuk IKSP Wirasakti, ada Mas jenengan? Oh iya, kalau dulu itu ya Mas Wahyu. Terus setelah itu generasinya ini. Oh gitu. Yang paling solid cuma ini. Berarti jenengan warawiri dulu sama Mas Wahyu. Mas Wahyu, Mas Dedi itu. Oh iya. Ya, itu yang paling ya 3 orang itu yang paling Terus generasi ini ya ini cuma ini satu ini aja. Jadi apa-apa Karman latih seperti itu. Saya sendiri ya imbangannya ya sama junior-junior ya Mas. Iya. Yang backup saya ya, yang saya ajak imbangan karena sesuatu yang Mas Koirul ini. Oh, gitu. Sebenarnya ya kita itu didik tingkat 2 itu banyak Mas di sini tuh. Tingkat 2 itu kalau tak hitung itu yang di Plumpung Reja itu tingkat 2-nya hampir 15 ya biasa. Loh, angkatan saya itu 14 loh. Yang 2 tidak, berarti 12. Waktu itu Mas. Ya. Waktu itu apa? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh gitu. Iya, tapi yo itu yang tingkat 2 semua merantau itu. Ada yang di Taiwan juga, nggak tahu kondisi saat ini. Wah iya Mas, Taiwan lagi rame. Ada yang di Taiwan, ada yang di Surabaya juga, yang tingkat 2 itu nyapam di sana. Oh jadi satpam ya Mas? Iya. Kalimantan. Di Kalimantan. Ini. Ada yang jadi TNI juga. Oh iya. Yang tingkat 2 itu Mas Entek ya. Oh di mana Mas? Di Jakarta. Bogor. Banyak Mas benar tingkat 2. Untuk Mas Koirul tadi kan waktu latihan belum sempat bertemu Gubes ya. Karena Gubes meninggal. Mas Karman, Gubes sudah meninggal. Sudah meninggal. Mas Agus ini, wah ini katanya pernah ketemu Gubes ini. Jadi ini Mas, pernah nggak pengalaman jenengan bertemu dengan Gubes, bercengkrama, ngobrol langsung dengan Gubes, pernah Mas? Berhadapan lah intinya, berhadapan lah. Belum pernah ya. Cuma dia datang terus dia kasih materi kan pas latihan. Pernah Mas?
cuma dikasih apa materi dia kan lah datang ke tempat latihan. Di mana itu Mas waktu itu? Itu di Tawangrejo. Oh jenengan latihan Tawangrejo? Rejo dulu, cuma Terus datang. oh jenengan asli Tawangrejo ya? Oh iya. Terus dia ke situ mungkin lagi main terus kasih materi sendiri. Pernah itu Mas dikasih materi? Iya, cuma ya sekilas saja dia. Iya. Tapi kan beliau turun walaupun nggak sangat ini ya, sekedarnya aja ya mungkin. Sekedarnya saja. Tapi iya. beliau kan turun ya mengajari. Alhamdulillah. Suatu kebanggaan itu Mas. Alhamdulillah kemarin itu. Yang lain nggak kebagian Mas jenengan. Ya cuma dia datang terus kasih materi sedikit gitu. Iya iya. Ya alhamdulillah itu orangnya berwibawa sekali. Cuma itu aja. Enggak Itu terlalu. pengalaman paling berkesan sama Gubes itu ya? Ya, sempat bertemu ya. walaupun itu satu kali. Iya. Oh sempat itu satu kali itu aja. Satu kali itu aja. Habis itu nggak karena itu lagi? kan saya masih kecil kan latihan. Oh iya, masih iya, kecil, masih kelas 2 kelas 3 SMP. Oh, berarti habis itu nggak ketemu Gubes lagi? Enggak, karena Waktu jadi warga wis nggak ketemu ya? Disahkan Gubes loh? ya disahkan Gubes. Alhamdulillah disahkan di Kodim ya? Kodim dulu itu. Oh iya. Katanya senior nek di Kodim itu disahkan pulang gitu ya? Iya, dulu memang kayak begitu. Itu nggak sebenarnya dulu itu sudah banyak, maksudnya udah ribuan. Sampai ada kemarin tuh sudah saya cerita waktu di kemarin yang jadi dulu itu rombongan wawancari sama Mas siapa itu? Mbah Pati itu ya kan seperti itu. Sampai ada yang sampai 3 gelombang pun juga ada. Saking banyaknya. Saking banyak. Saya itu kalau tidak salah dulu itu 2 gelombang. Oh, karena tempatnya sempit ya Mas? Iya. Sempit tempatnya. Iya. Serunya itu Mas Santo ya, kita itu kalau sasar di Madiun Kota itu pulangnya pasti saut-sautan suara gitu. Kan naik trek itu kan ada yang naik di pinggir-pinggir, ketemu jalan gitu ya. Pokoknya Sri Ratu dulu, sekarang Lau Plaza itu. Dulu tuh kalau pas waktu pengesahan itu ya pasti sampai main sampai di sana karena kan deket sama Sri Ratu deket. Kaki ya. Udah itu. Full ada crash itu Mas Agus ya, kalau saya dilempari itu ya. Pernah itu. Ya, Tapi dulu terlewat itu. Enggak tahu sih. Jadi pokoknya dari organisasi lain lewat itu. Iya. Cobaannya takut dia kita tapal kuda. Oh, gini. Pasti meludak pas waktu di sana. Ini Mas, lalu selama mengembangkan IKSP Kerasakti mungkin ada nggak pengalaman yang mungkin nggak enak ya, sampai gimana ya, intinya halangan waktu mengembangkan tuh sampai kok sampai sambat lah intinya, ada nggak Mas seperti itu sampai saat ini? Kalau masalahnya ya gini, karena di sini ini kan banyak organisasi. Oh gitu. Itu jadi seperti gini, kalau di sini ya sebelah sana itu ikut apa lain ya perubahan 1A, yang sebelah sana perubahan B seperti itu, jadi berkelompok itu. Tapi alhamdulillah tapi di sini ini aman ya. Berarti nggak ada lah gesek-gesekan atau gimana? Nggak ada. Alhamdulillah selama ini nggak ada. Kalau saya sendiri itu sebenarnya tidak tak buat kendala karena gini, kita itu menjalankan keorganisasian atau urip nanggone keluarga IKS itu tiga nyata sing tenang-tenang ya. Jadi satu pun siswa itu kalau kita bisa ngelatih ya kita latih. Jadi itu prinsipnya itu nanti ada satu pun warga yang kita latih. Nah, biar Edi kan kadang kan angan-angan terus segala siswa murid itu singgaridun kan rasa-rasa seperti itu. Prinsipnya ini betul lagi. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin untuk teman-teman keluarga IKS dimanapun berada, untuk istilahnya menggugah rasa cinta kita kepada Kuduan. Saya pesen itu ya. Sampai itu selama ada kegiatan, selama di dada sampai itu lambangnya sama, selama itu hal positif, kalau bisa datang ya. Jadi kita itu menggugah rasa cinta kita pada Kuduan. Jadi kita itu prinsipnya biasanya kan di arus bawah itu mandang entah itu pengurusnya siapa, tuanya siapa. Kita tidak usah mikir sampai segitunya. Nggak usah mikir siapa yang mendigani IKS di kepengurusan sub, ranting, cabang maupun di pusat. Kita ngikuti sesuai hati nurani kita aja. Selama ada kegiatan
selama di dadanya itu sama dengan kita, ya kita ikut aja. Jadi rasa cinta kepada kita pada kuburan itu kan terus menambah gitu. Kalau kita luntur, jadi kita duwe rasa grundel utawa gak seneng, ya kita akan hilang jiwa kita itu di KS gitu. Selama hal itu kegiatan positif, wah lambangnya podo karo aku, ya wis datang kalau kita bisa. Persis saya itu seperti itu. Biar ini buat sinau bareng-bareng sama warga besar IKS. Ini yang paling banyak halangan ini mau ngobrol. Mas Agus, ada nggak rintangan selama mengembangkan ini? Rintangan dan halangan Mas? Ini jujur saja ya. Saya itu setelah saya disahkan itu dulu itu saya itu merantau. Oh merantau ke Jakarta. Habis disahkan merantau. Merantau ya. Terus pulang saya sebenarnya saya itu tidak pernah jadi pelatih. Oh gitu. Tidak pernah. Cuma saya itu kumpul sama anak-anak sering gitu. Pokoknya kumpul kumpul sama anak ya pokoknya cari Aryo lah wis. Iya siap. Segitulah wis pokoknya. Di sini ya kenal gitu. Ngono. Tapi bisa mengondisikan anak-anak itu ya. Ya alhamdulillah itu mampulah Mas gitu. Yang namanya dulu itu tawuran itu dari dulu tawuran itu sudah ada. Sudah ada. Jenengan jadi salah satu yang tawuran apa enggak itu? Salah satu. Jadi saya itu sering kumpul sama anak-anak lah. Oh iya. Sama teman-teman itu itu aja. Bahkan kalau jadi pelatih itu tawuran. Kalau pelatih terus terangnya saya belum pernah menjadi seorang pelatih. Iya. Ya, tapi saya kumpulnya sama anak-anak. Itu juga penting Mas. Anak-anak itu susah dikendalikan kan ada jenengan yang. Cuma sini situ aja. Kalau saya prinsip itu gini aja prinsipnya. Jangan membeda-bedakan saudara. Entah itu tingkat 1, tingkat 2. Nah, yang penting tetap benar Mas. Kalau masih ada lambang IKS di dada, tetap saudara. Kalau masalah itu punya pengurus, itu sudah punya levelnya masing-masing. Cuma kita harus saling menghormati. Cuma itu aja. Karena semua sudah punya porsinya masing-masing. Kita juga butuh arus bawah. Orang di atas bisa bekerja di posisi. Karena kan yang namanya organisasi orang banyak ya. Ada pengurus itu memang harus penting ya. Kita untuk menjalankan rodanya ke perguruan. Benar. Gitu loh. Tapi juga kita nggak lupa ujung tombaknya yang di bawah itu. Dia harus bawah ya. Ujung tombaknya perguruan. Iya, itu yang di bawah itu. Makanya saya itu suka dengan anak-anak itu karena kan kumpul karena dulu memang dari dulu saya itu kumpulnya sama memang dari dulu dari anak-anaknya ya kecil-kecil ya maksudnya bukan dari dulu memang tawuran. Karena sering tawuran nggak pernah jadi pelatih. Kita itu harus seimbang. Ada yang mengondisikan untuk wayai keras. Makanya saya jadi juga bilang itu ya juga penting. Soalnya apa? Anak-anak ini nggak bisa dikendalikan. Ada Mas Agus. Iya. Stop gitu. Jadi kita harus bisa ngatur. Itu seimbang. Makanya jadi satgas itu biar nggak jadi tukang tawuran. Dikasih jabatan biar anteng lah itu. Kita jadi warga biasa bahaya gitu. Jadi pas ini Mas Agus ini dari dulu kan track recordnya pas di satgas. Karena dia kan bisa mengondisikan. Tapi teman-teman kok situasinya juga Mas Agus ini pas. Jadi ketua ranting Mejayan. Yang notabene anak Mejayan ya. Sangat aku. Karena jiwa muda itu rata-rata semua Mas. Ada. Jadi komunik greget, terus arogansi muncul, terus menggebu-gebu itu mesti setiap semua wilayah itu pasti ada. Iya. Tergantung bisa teman-teman mengendalikan. Itu mengendalikan ini ya. Iya. Yang salutnya anak IKS itu gimana Mas? Dia itu masih satu komando. Nah itu Mas. Dia masih menghormati sepuh. Nah itu Mas. Ketuanya ataupun yang dia itu masih dihormati. Kalau misalnya bilang tidak, tidak benar tuh. Iya. Ini nggak boleh pengesahan, nggak boleh ke Madiun, nggak datang. Itu sudah dari dulu memang sudah kayak gitu. Dia dibilangin sama pelatih, bro besok masnya bawa buah atau gimana? Bawa. Kalau bu besok nggak bawa buah, ya nggak bawa semuanya. Kalau dihukum semua. Cuma itu aja. Dulu waktu saya latihan begitu.
Satu sakit, satu semua. Gitu. Benar mas. Makan roti segini, ini harus cukup anak 15 Cukup. Ya. makan di sana. Sekarang masih ada apa enggak? Ini masih satu botol ini pokoknya harus Kalau di sini masih ya. harus tuntas. Nah ini mas, mungkin berita yang lagi hangat-hangatnya. Gimana menurut pendapat mas-mas yang jenengan, mas-mas ini tentang rencana pemerintah mungkin tentang pembongkaran tugu, mungkin dari Mas Koirul setuju no pembuatan mas jenengan mas? Kalau saya terus terang mawon, karena di sini ini dulu di Plumorejo khususnya, saya waktu itu ya subranting di sini, itu kan ada yang salah satu yang mau mendirikan. Nah, gitu. Di situ dikumpulkan semua, jadi perguruan-perguruan dikumpulkan, akhirnya di situ termasuk saya dan Mas Karman ini menyetujui tidak ada tugu yang berdiri di desa sini. Akhirnya dibuatkan perdes tentang tidak boleh mendirikan tugu di sini. Nah, dulu itu ya? Iya dulu. Lah mungkin kita ya Mas Karman dan saya ini merantau sudah tahu sebelum kejadian. Akhirnya ini ya. Terawangan jauh. Feelingnya apa deh? Terawang. Tapi sayang desa nih mas. Jute akeh yang banyak yang mendirikan. Iya. Tapi mumpung aman kan. Oh aman ya. Jadi tetap setuju ya. Karena apa? Efeknya kalau ada tugu itu efeknya itu daripada baiknya itu banyak daruratnya. Oh gitu ya kan? Ya karena apa? Negatif. Hanya karena misalkan cat 5.000 bisa jadi pertumpahan darah misalnya. Iya, masalah juga. Masalah. Betul itu. Kalau Mas Karman? Kalau saya sendiri sebenarnya menanggapi terkait Gak setuju ya oleh mas, gak apa-apa. Bebas ini mas. Gak mungkin dibully. Karena saya aman. Posisi sekarang ini saya mandiri teman-teman yang di ranting, saya ngambil dua sisi, ada positif ada negatifnya pendapat saya. Kalau sisi negatifnya memang sebenarnya tugu itu kan memicu permasalahan itu betul. Karena kalau ada tugu itu seakan-akan dia itu suatu wilayah itu basis organisasi tertentu. Nah, padahal kan enggak. Misalkan orang itu mau masuk wilayah situ, karena di Madiun ini sudah kental dengan perguruan pencak silat, akhirnya kadang ini membuat orang untuk masuk ke desa itu menjadi kikuk. Nah, karena ada simbol-simbol itu seperti itu. Itu dengan negatifnya akhirnya, waduh, aku harap melebur ini, akhirnya dia malah enggak duwe rasa was-was. Padahal tujuannya positif kalau tidak sama organisasinya.